So, halo teman-teman alumni semua, ketemu lagi sama gue Javan Aktian dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam sesi, testimoni ya, teman-teman alumni BID, dari BID batch pertama sampai BHD, batch keempat gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Nindya, dia itu dari BID batch ketiga, sama sebenarnya sih sama gue ya, waktu itu kita seangkatan. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, mungkin Nindya bisa memperkenalkan diri dulu gitu ya, dulu Jermannya di mana, terus ketika pulang ke Indonesia memulai bisnis ini, dari sebelum dan setelah BID bagaimana prosesnya. Silakan ya. Oke, makasih Javan kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nindya. Waktu di Jerman tinggal di Berlin. Jadi waktu pulang ke Indonesia tahun 2015 Mhm. dan pengalaman ikut di ID batch ketiga itu di tahun 2018. Mhm. Mengikuti BID 3 dengan produk sabun cuci piring namanya Ma'raf Piring, Pan. Mhm, mhm. Oke, oke. Jadi sebelum ikutan BID ini bisnis sudah jalan ya? Jadi bisnis ini dimulai dari tahun 2017 akhir sudah Hmm. mulai dirintis gitu. Oke, oke, nice. Dan mungkin boleh lebih brief lagi memperkenalkan Ma'rah Pairing ini gimana, dan background inisiasinya dari mana gitu. Inspirasinya dari mana, risetnya sejauh apa tentang Ma'rah Pairing ini sampai akhirnya sekarang udah mungkin masuk ke market ya, gimana prosesnya dulu? Oke, seperti yang tadi udah saya bilang bahwa malas piring itu artinya mama cuci piring. Mhm. Jadi ini adalah produk sabun cuci piring yang dibuat dari ekstrak asam sunti. Apa itu asam sunti? Asam sunti itu adalah belimbing uluh yang sudah difermentasi. Mhm. Jadi kalau di Aceh itu sendiri kan asam sunti ini biasa digunakan oleh emak-emak itu untuk Mhm. bumbu masak gitu. Biasanya untuk Dan masak apa sih? masak sayur-sayur Aceh Oh, seperti oke. tumis Aceh seperti itu. Mhm. Terinspirasi dari almarhumah nenek, jadi nenek waktu itu pas bikin asam sunti itu selalu disimpan air tetesannya itu. Begitu Hmm. ditanya untuk apa, ternyata itu sangat ampuh buat membersihkan lantai kamar mandi, jadi kayak porstek alami gitu. Mhm. Nah dari situlah muncul ide kenapa nggak coba kita buat sabun dari ekstrak asam sunti sehingga lebih praktis gitu untuk membersihkan kamar mandi ataupun alat-alat rumah tangga lainnya. Nah dari Hmm. situ sih inspirasinya, Van. Oke, oke, oke. Terus setelah mengetahui bahwa serat asam sunti ini bisa digunakan untuk bersih-bersih gitu ya, dan akhirnya gimana caranya ini bisa terkemas dengan bagus dan akhirnya untuk menjadi sabun cuci piring gitu. Risetnya lama nggak tuh? Nah, awalnya nggak sendirian ya pastinya. Hmm. Jadi kita kolaborasi dengan Laboratorium Teknik Kimia Unsia. Dan kebetulan banget waktu itu ada program BID gitu. Hmm. Jadi itu benar-benar kayak datang bantuan gitu ya. Jadi sebelum apa namanya mengkomersialisasi produk, jadi ada kesempatan juga buat belajar gitu di BID. Hmm. 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 Nah, jadi awalnya itu tadi, jadi kita kolaborasi dengan uh, apa lab teknik kimia Unsiah, jadi sehingga untuk formulasi dan segala macamnya yang berhubungan dengan sabun secara teknis itu dikelola oleh mereka gitu. Oke, oke. Dan sampai sekarang udah masuk ke retail? Udah, alhamdulillah 2 tahun belakangan ini kami mencoba untuk ke pasar. Di pasarnya masih hanya di Provinsi Aceh, jadi di Aceh itu ada 36 kabupaten, Van, dan Hmm. kita Hmm. sudah ada 15 agen di kabupaten di Provinsi Aceh, seperti itu. Nah, agen-agennya ini dia berupa toko biasa atau memang istilahnya retail yang sudah besar gitu? Kebanyakan mereka yang sudah besar, jadi mereka menyalurkan lagi ke reseller-reseller di bawahnya. Oh, oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri masih bersaing nggak nih dengan kompetitor?
Iya, jadi kita memang dengan menghadirkan produk ini harapannya bisa memberikan solusi ke masyarakat Aceh ya. Jadi kalau Mhm. di Aceh itu harga-harga kebutuhan rumah tangga itu lebih mahal dibanding di Pulau Jawa, Van. Oke. Karena ada ongkos kirimnya ya dari Iya, Jakarta di karena Aceh, memang di jadi ujung jatuh Indonesia lebih. kali ya. Ya, jadinya untuk harga produk arah piring ini sendiri kompetitif masih di bawah harga kompetitor dan Hmm. berusaha untuk memberikan kualitas yang sama gitu seperti Mhm. kompetitor yang sudah ada. Oke. Nah, dari sebelum mengikuti BID sampai setelah mengikuti BID ada bedanya nggak kira-kira untuk improvement dari bisnisnya ini sendiri? Sedangkan mungkin sebelumnya apakah Nindya juga udah punya pengetahuan tentang bisnis model Canva ini? Soalnya kan yang dari awal ya, dari proses pitching sampai proses bootcamp sampai nanti mentoring itu kan yang harus kita godok ya di proses pelatihan kewirausahaan di BID ini gitu. Jadi perbedaannya sangat terasa sekali gitu ya dengan Hmm. mengikuti program BID. Yang pertama dalam BID itu kita belajar tentang memperdalam dulu nih sebenarnya usaha kita ini layak nggak gitu buat Betul, dikomersialisasikan. Itu yang betul. pertama. Lalu kedua kita belajar juga tentang bagaimana mengembangkan bisnis dari hulu ke hilir gitu. Mhm. Dan belajar juga tentang bisnis model, model kanvas gitu. Nah, jadinya setelah BID selesai programnya juga, yang 5 besar itu kan mendapatkan coaching ya, free Iya, coaching oleh betul. profesional gitu. Mhm. Nah, selama 3 bulan itu juga kita nggak dilepas gitu aja. Jadi usahanya benar-benar didampingin, Mhm. istilahnya sampai bisa dilepas perlahan-lahan. Dan itu impact-nya luar biasa sih. Jadi kita Mmm, belajar banyak banget dan sistem yang terbentuk sekarang jadi bisa dijalani dengan lebih mudah gitu dalam berbisnis. kalau boleh tahu nih Nin, sekarang karyawannya udah berapa? Sekarang kita selain distributor tadi yang Mhm. 15 distributor, di kantor pusat ada 7 karyawan. 7 karyawan ya. Oke, Hmm. oke, luar biasa. Dan mudah-mudahan ya ke depannya tentunya bisnis Nindya ini bisa berkontribusi untuk Sustainable Development Goals. Karena kan memang BID juga sebelumnya mencanangkan itu kan. Jadi ada kurang lebih bisa dibilang persyaratan kalau misalnya teman-teman yang nanti ingin mengikuti BID ini harus memiliki kontribusi juga untuk Sustainable Development Goals. Kalau misalnya kita lihat dari arah piring ini kan eh, apa ya, kita lihat mungkin dari bahan-bahan alami yang tidak berkontribusi kepada polusi misalnya gitu kan, dan juga kalau misalnya mungkin dilihat dari bisnis model ada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di sekitar gitu kan. Betul seperti itu, Nindya? Iya, betul. Jadi selain kita mengkomersialisasikan produk ini, salah Mhm. satu yang kita kerjakan adalah pemberdayaan ibu-ibu asam sunti, pembuat asam sunti. Jadi Hmm. ibu-ibu ini kita sudah ada MOU, jadi mereka mengumpulkan tiap minggunya itu asam sunti yang dibuat di rumahnya sendiri dari buah yang Gitu. ada di halamannya sendiri gitu. Mereka punya Oh, pohonnya itu. Jadi oke, mereka di oke. rumah mengerjakan proses pembuatan asam sunti, nanti asam suntinya kita olah gitu. Jadi Hmm. selain roda perekonomian juga berjalan ya, karena ibu-ibu Mhm. itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan Betul, seperti itu. betul. Dan untuk pohon asam sunti ini sebetulnya dia hanya tumbuh di Aceh atau bisa juga di luar Aceh? Kalau misalnya di Aceh sendiri apakah di setiap rumah ada? Kalau untuk di Aceh sendiri hampir setiap rumah ada Oh, pohonnya karena oke. itu kayak pohon wajib gitu buat Oh, ibu-ibu ya. oke. Oke. Mungkin kebanyakan bahan dasar bisa menggunakan itu ya untuk masak ya. Selalu ya, Iya, khasnya seperti itu. iya betul. Dan asam Oh, sunti dan belimbing ulu ini nggak hanya tumbuh di Aceh, sebenarnya bisa di tropical country ya. Kayak Indonesia ini hmm, kan tropical country. betul Jadi betul. sebenarnya di Jawa pun bisa kita budidayakan sebenarnya nanti untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin Ma'arah Piring bisa menjadi pelopor ya untuk penggunaan asam sunti ini untuk ke seluruh Indonesia ke depannya. Amin, amin, amin. Kedepannya bakal ada produk turunan lainnya harapannya selain Oke.
Oke, oke. Oke, dan gini Nindya, kan kita juga istilahnya pengen mengajak teman-teman alumni, Jerman juga untuk mengikuti program BID ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke pesan-pesan buat mereka, ada, saran nggak untuk BID sendiri untuk improvement ke depannya? Kira-kira seperti apa sih program berikutnya? Nah, kalau untuk program yang sudah berlangsung udah keren banget sih Hmm, menurut saya Van ya. Jadi memang dibuat memang privilege buat mhm, alumni Jerman yang ingin mengembangkan bisnis gitu. Dari mmm, sisi secara teknis, materi-materi yang digunakan sudah mantap gitu ya. Mungkin masukannya adalah bisa nanti ada program lagi untuk melanjutkan gitu, mengkomersialisasikan itu bisa dibuka jaringan gitu mungkin. oke, oke, oke. Jadi produk-produk yang sudah kita hasilkan dibantu juga untuk penjualannya seperti itu. Mungkin Mmm. harapannya ya. Iya, iya, iya. Dan prosesnya gimana nih dari pitching sampai ke mentoring itu, kira-kira prosesnya seperti apa yang dirasakan kesan-kesannya Nindya waktu ikutan, BID ini? Melelahkan kah atau, boring kah atau gimana? Seru, apa, first impression-nya seru karena Mhm. para pematerinya itu luar biasa banget ilmu-ilmunya gitu. Mmm, Pas mmm, pertama pitching itu di Doubletree, hotel hotel Doubletree yang di mhm. sini, Ivan. Iya. Itu pematerinya luar biasa dan juga kita dapat masukan-masukan ya, namanya juga belajar kan, kita perlu. Mmm, Lalu setelah dari pitching, yang lolos pitching mendapatkan kesempatan untuk bootcamp gitu. betul. Dan bootcamp ini benar-benar 1 minggu full Mhm. di, dikasih pelajaran gitu dan ini for free gitu, Betul. for free Nggak dan nggak benar-benar semua orang bisa merasakan ini ya sebenarnya ya. Jadi memang betul. privilege, kita sebagai, alumni Jerman ya bisa dibilang alhamdulillah banget gitu masih bisa disupport sama pemerintah Jerman sendiri untuk mengikuti program BID ini. Dan untuk, pesan-pesannya nih untuk calon peserta BID berikutnya, apa dari Nindya? Pesan-pesannya mungkin buat teman-teman yang bakal ngikutin BID batch 5, jangan lewatin kesempatannya untuk daftar terus ide-idenya. Mhm, Apapun itu, jangan pernah mikir bahwa idenya kayaknya nggak ada artinya gitu, masih small. betul. Tidak ada, ide itu sangat berharga karena dari ide itulah nanti kita bisa breakdown bareng-bareng sama Mmm, teman-teman dari GIZ gitu. Jadi mmm. jangan lewatin kesempatan yang berharga ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Nindya udah bisa hadir ya di Zoom conference kita pada kesempatan kali ini. Sukses terus buat Nindya ke depannya. Mudah-mudahan Mak Arah Piring bisa menjadikan apa ya, bisa merambah ke pasar nasional atau bahkan mungkin internasional nantinya ya. Ya, amin. Thank you, Van. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya dan dadah teman-teman alumni Jerman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.